Om Swastiastu. Halo semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi yaitu proposal variabel Y, produktivitas kerja karyawan. Baik, sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niko Mangsri Yuliastini, NIM 21020142774 absen 14. Baik, langsung saja. Yang akan dibahas di sini mengenai proposal. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini merupakan replikasi dari yang dilakukan oleh Muhammad Sulaiman HSB dan Fitriyanti pada tahun 2020 yang meneliti hubungan antara beban kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Menurut Rianto dalam Elbandiansyah pada tahun 2019, secara teknis, produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan atau input. Indikator produktivitas kerja yaitu bergantung pada keterampilan dan profesionalisme dalam bekerja, usaha untuk lebih baik, dan perbandingan hasil dari pekerjaan kemarin. Pencapaian meningkat dan hasil dapat dinikmati, meningkatkan kemampuan kerja dan adanya harapan mutu lebih baik dan hasil terbaik bagi perusahaan, perbandingan hasil dan masukan serta keluaran, menurut dari Firmansyah pada tahun 2021. Selanjutnya, menurut penelitian terdahulu pada tahun 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan terdiri dari variabel pengawasan kerja, disiplin kerja, pengalaman kerja, upah kerja, beban kerja, dan konflik kerja. Menurut Mudayana pada tahun 2016 menyatakan beban kerja merupakan suatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan, tugas-tugas lingkungan kerja, di mana digunakan sebagai teman kerja, keterampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerja. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh beban kerja dan konflik kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh beban kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh konflik kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh beban kerja dan konflik kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh beban kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh konflik kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama, beban kerja. Menurut Mudayana, pada tahun 2016 menyatakan beban kerja merupakan suatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan, tugas-tugas, lingkungan kerja di mana digunakan sebagai teman kerja, keterampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerja. Yang kedua ada produktivitas kerja. Menurut Sinungan pada tahun 2014 mengemukakan bahwa produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang akan digunakan oleh banyak manusia dengan menggunakan sumber-sumber real yang semakin sedikit. Yang ketiga ada hubungan antara beban kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Menurut hasil penelitian yang digunakan oleh Firmansyah dan Wahdiniwati pada tahun 2017 menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan kinerja karyawan. Berikutnya ada kerangka pikiran. Menurut Siswanto pada tahun 2017 menyatakan bahwa beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban kerja, atau teknik manajemen lainnya dalam menjangka waktu tertentu
untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi. Klasifikasi beban kerja terdiri dari beban fisik, beban menata, dan beban waktu. Menurut Sutrisno pada tahun 2016, yang menyatakan produktivitas kerja merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan terlaksanakan secara efisien dan efektif sehingga ini semua akhirnya sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berikutnya ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini tidak ada hipotesis statistik, karena sampel yang digunakan sama atau sebanyak jumlah yang ada di populasi. Menurut Sugiono pada tahun 2019, menyatakan bahwa jika yang diteliti adalah populasi, maka tidak ada hipotesis statistik sehingga yang ada hanya hipotesis penelitian. Dalam pembuktiannya secara versial atau linear berganda, dan secara simultan atau koefisien determinasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye.